Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan botani farmasi. Kali ini kita akan membahas tentang anatomi dan morfologi dari bunga atau flos. Minggu lalu kita sudah membahas bagian-bagian pokok tumbuhan ya, meliputi akar, batang, dan daun. Jadi setiap bagian lainnya itu hanya merupakan penjelmaan atau modifikasi dari ketiga bagian pokok tersebut ya. Lalu bunga atau flos itu adalah suatu bagian tumbuhan yang merupakan suatu penjelmaan dari salah satu atau kombinasi dari ketiga bagian pokok tadi. Pada tumbuhan berbiji, daun, batang, serta akar merupakan alat-alat pertumbuhan atau alat vegetatif. Sedangkan bunga merupakan alat perkembangbiakan atau organ reproduktif atau organum reproduktivum. Berdasarkan letak dan susunan bagian-bagian bunga, itu dibedakan menjadi pertama, bagian-bagian yang tersusun menurut garis spiral atau asikris, contohnya bunga cempaka, Miselia campaka. Yang kedua, bagian-bagian yang tersusun menurut lingkaran atau siklis, contohnya bunga terong, Solanum melongena. Yang ketiga, bagian-bagian yang tersusun sebagian duduk dalam lingkaran dan sebagian lainnya terpencar atau menurut garis spiral. Disebut hemisiklis, contohnya bunga sirsak, Annona muricata. Berdasarkan jumlah bunga, dibedakan menjadi tumbuhan berbunga tunggal atau planta uniflora, contohnya bunga coklat, Zephyranthus rose. Yang kedua, tumbuhan berbunga banyak atau planta multiflora. Contohnya kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Ini adalah contoh gambarnya dari yang berbunga tunggal dan berbunga banyak. Lalu, berdasarkan tempat munculnya bunga, dibedakan menjadi bunga yang terletak pada ujung batang disebut flos terminalis, contohnya bunga merak, Caesalpinia pulcherrima. Kemudian bunga terletak pada ketiak daun atau flos axillaris atau flos lateralis. Contohnya bunga telang, Clitoria ternate, dan bunga sepatu, Hibiscus rosa sinensis. Ini adalah contoh gambarnya dari bunga yang terletak pada ujung batang dan pada ketiak daun. Lalu bagian-bagian bunga itu pertama ada tangkai bunga atau pedicellus. Ini merupakan bagian bunga yang masih jelas, bersifat seperti batang, dan merupakan cabang ibu tangkai yang mendukung bunga. Kemudian ada bagian lainnya yaitu dasar bunga atau reseptakulum. Ini merupakan ujung tangkai yang melebar dengan ruas amat pendek, sehingga bagian-bagian bunga duduk sangat rapat satu sama lain dan tampak duduk dalam satu lingkaran. Lalu bagian selanjutnya itu ada periantum atau perhiasan bunga. Bagian bunga yang merupakan penjelmaan daun dengan tulang-tulang atau urat-urat yang masih jelas. Perhiasan bunga dapat dibedakan dalam dua bagian yang masing-masing duduk dalam satu lingkaran. Sehingga bagian-bagian perhiasan bunga tersebut tersusun dalam dua lingkaran, yaitu sebagai berikut. Pertama itu kelopak atau kalik. Bagian ini adalah bagian perhiasan bunga yang terletak pada lingkaran luar dan berwarna hijau. Pada waktu bunga masih kuncup, merupakan selubung dan untuk melindungi kuncup terhadap pengaruh dari luar. Kelopak terdiri dari beberapa daun kelopak atau sepala, dan kelopak pada bunga dapat berlekatan terpisah-pisah. Lalu ada tajuk bunga atau mahkota bunga atau disebut sebagai corolla. Bagian ini adalah bagian bunga yang terletak pada lingkaran bagian dalam.
Lalu, pada suatu bunga ada dua kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada daun mahkota yang disebut sebagai bunga telanjang atau flosnodus. Contohnya itu pada patikan, Euphorbia hirta. Yang kedua, kelopak daun mahkota mempunyai bentuk serta warna yang sama. Perhiasan bunga yang demikian ini disebut sebagai tenda bunga atau perigonium, yang terdiri dari sejumlah daun tenda bunga atau tepala. Contohnya Lilia gereja, Lilium longiflorum, dan kembang sungsang, Gloriosa superba. Lalu bagian bunga lainnya itu ada alat kelamin jantan atau androsium. Androsium merupakan metamorfosis daun yang menghasilkan serbuk sari atau stamen. Contohnya pada bunga tasbih, Canna hybrida. Benang sarinya berbentuk lembaran-lembaran menyerupai daun mahkota dan mandul. Bagian-bagian benang sari terdiri dari berikut ini. Yang pertama ada tangkai sari atau filamentum. Ini berbentuk benang yang penampang melintangnya itu bulat. Lalu ada kepala sari atau antera. Ini terdapat pada ujung tangkai sari yang di dalamnya mempunyai dua ruang sari atau TK. Masing-masing terdiri dari dua ruangan kecil atau loculus. Dalam ruangan sari terdapat serbuk sari atau tepung sari atau disebut sebagai polen, yaitu sel-sel jantan yang berguna untuk penyerbukan atau persarian. Lalu ada penghubung ruang sari atau connectivum, yang merupakan lanjutan tangkai sari dan menjadi penghubung kedua bagian kepala sari atau ruang sari yang terdapat di kiri kanan penghubung ini. Kemudian bagian selanjutnya itu ada alat kelamin betina atau ginaceum, biasanya disebut sebagai putik atau pistilum. Putik juga merupakan metamorfosis daun dan disebut daun buah atau karpela. Pada bunga dapat ditemukan satu atau beberapa daun buah. Daun buah ini dapat beruang 1, 2, 3, atau banyak, dan tersusun dalam satu lingkaran yang terakhir. Bagian-bagian putik itu meliputi pertama bakal buah atau ovarium, bagian paling bawah yang terlihat besar dan duduk pada dasar bunga. Lalu ada tangkai putik atau stilus. Ini bagian yang sangat sempit, terdapat di atas bakal buah dan berbentuk seperti benang. Lalu ada kepala putik atau stigma. Ini adalah bagian paling atas dan terletak pada ujung tangkai putik. Ini adalah bagian-bagian bunga tadi, ya. Ada alat kelamin jantan dan betina, ya. Di sini ada stigma, ada proses polinasinya, lalu ada antera, ada filamin, locula, ovul, gametophyta, ya, unikulus placenta, sepal, petal, reseptal, ya, mikrofila, ovari, intergumen, megasporangium, gametofit, dan lain sebagainya. Bisa dilihat gambaran dari bagian-bagian bunga, ya. Lalu ada bunga majemuk atau antotaksis atau inflorescensia, ya. Bunga majemuk merupakan suatu cabang yang mendukung sejumlah bunga dan pada setiap bunganya terdapat daun yang berguna untuk asimilasi. Bagian-bagian dari bunga majemuk. Yang pertama ada ibu tangkai bunga atau pedunculus. Ini merupakan terusan batang atau cabang yang mendukung bunga majemuk. Ibu tangkai ini dapat bercabang dan cabang-cabangnya dapat bercabang lagi atau sama sekali tidak bercabang. Yang kedua itu tangkai bunga atau pedicellus. Ini merupakan cabang ibu tangkai yang mendukung bunganya. Lalu ada dasar bunga atau reseptakulum, merupakan ujung tangkai bunga yang mendukung bagian-bagian bunga lainnya. Ibu tangkai bunga, dan dasar bunga itu bersifat seperti batang atau cabang. Lalu ada daun-daun pelindung atau braktea. Ini merupakan bagian yang serupa daun yang dari ketiaknya muncul cabang-cabang ibu tangkai atau tangkai bunganya.
Lalu bagian lainnya itu ada daun tangkai atau bracteola, merupakan satu atau dua daun yang terdapat pada tangkai bunga. Pada tumbuhan berbiji belah atau dikotiledon, biasanya terdapat dua tangkai yang letaknya tegak lurus pada bidang median. Pada tumbuhan berbiji tunggal atau monokotiledon, hanya terdapat satu daun tangkai dan letaknya di dalam bidang median, di bagian atas tangkai bunga. Bagian-bagian bunga majemuk lainnya seperti kelopak, mahkota, bedang sari, dan daun buah. Untuk catatan, daun pelindung, daun tangkai itu mempunyai sifat seperti daun, ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga majemuk, ya. Tadi terdapat pedunculus, terdapat braktea, ya. Lalu ada rachis, rachila, bracteola, pedicellus, ya, dan ini satu. Nah, ada macam-macam bunga majemuk. Yang pertama, bunga majemuk tak terbatas atau inflorescentia racemosa, inflorescentia centripetala. Yang kedua, bunga majemuk berbatas, inflorescentia cimosa atau inflorescentia centrifuga. Yang ketiga, bunga majemuk campuran, inflorescentia mixta. Ini akan dibahas satu persatu. Tadi pertama adalah bunga majemuk tak terbatas. Ini terbagi lagi, ada yang ibu tangkai tidak bercabang, ada yang bercabang. Yang tidak bercabang ada tandan atau botris atau racemasus, merupakan bunga yang mempunyai tangkai dan duduk di kiri kanan ibu tangkai. Contohnya kembang merak, Caesalpinia pulcherrima. Lalu ada yang bulir atau spika, seperti tandan tetapi tidak mempunyai tangkai. Contohnya jorong, Stachycarpeta jamaicensis. Lalu ada untai atau amentum, seperti bulir, tetapi ibu tangkai hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal atau bunga jantan. Contohnya bunga sirih jantan atau piper petal. Lalu ada tongkol atau spadik, seperti bulir, tetapi ibu tangkainya besar, tebal, dan berdaging. Contohnya bunga jagung betina atau zimais. Lalu ada payung atau umbrella. Ibu tangkai sama panjang dan terdapat pada ujung ibu tangkai. Contohnya bunga kaki kuda, Centella asiatica. Lalu bunga cawan atau corimbus, ujung ibu tangkai melebar dan merata sehingga berbentuk seperti cawan. Pada bagian inilah tersusun bunga-bunganya. Contohnya itu bunga matahari, Helianthus anus. Lalu ada bunga bongkol, itu capitulum menyerupai bunga cawan dengan ujung ibu tangkai membengkak. Contoh itu tumbuhan famili Mimosaceae, lamtoro, dan petai. Lalu ada bunga periuk, Hipantodium, dapat dibedakan menjadi dua macam. Ada ujung ibu tangkai menebal, berdaging, dan mempunyai bentuk seperti gada. Pada seluruh bagian yang menebal terdapat bunga-bunganya sehingga berbentuk seperti silinder. Contohnya keluih, Artocarpus communis, dan nangka, Artocarpus integra. Lalu ujung ibu tangkai menebal, berdaging, dan membentuk badan seperti periuk. Di dalam periuk terdapat bunga-bunganya sehingga dari luar tidak tampak sama sekali. Contoh awar-awar, Ficus septica, dan Ficus glomerata. Nah, ini adalah contoh gambar dari ibu tangkai tidak bercabang tadi. Ada tandan, bulir, untai, tongkol, payung, cawan, bongkol, dan periuk. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Lalu kita bahas selanjutnya ibu tangkai yang bercabang. Ada malai atau paniculata,
di mana ibu tangkai bercabang ke kiri dan ke kanan. Demikian pula cabang-cabangnya sehingga bentuknya seperti kerucut. Contohnya bunga mangga, Mangifera indica. Lalu ada Malaerata, Corymbus ramosus. Ibu tangkai mengadakan percabangan. Demikian pula cabang-cabangnya, sehingga seolah-olah semua bunga terdapat pada satu bidang datar atau agak lengkung. Contoh bunga soka, Ixora glandiflora. Lalu payung majemuk, Umbrella composita, suatu bunga payung yang bersusun, yang bagian-bagiannya berupa suatu payung kecil. Contoh bunga wortel, Daucus carota, dan bunga adas, Phoenicum vulgare. Lalu ada bunga tongkol majemuk. Bunga tongkol yang ibu tangkainya bercabang-cabang dan masing-masing cabang dengan susunan seperti tongkol juga. Contohnya bunga kelapa, Cocos nucifera. Lalu ada bunga bulir majemuk. Ibu tangkai bercabang-cabang dan masing-masing mendukung bunga-bunga dengan susunan seperti bulir. Contoh bunga jagung jantan, Zimais elf, dan bunga berbagai jenis rumput, Poaceae dan Gramineae. Nah, ini adalah contoh gambar dari ibu tangkainya yang bercabang. Ada malai, Malaerata, payung majemuk, tongkol majemuk, dan bulir majemuk. Lalu kita lanjut ke bunga majemuk berbatas atau Inflorescentia simosa atau Inflorescentia centrifuga. Merupakan bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya selalu ditutup dengan satu bunga. Dengan demikian, ibu tangkai mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Bunga yang mekar lebih dahulu yang terletak pada ujung ibu tangkai. Jadi, bunga majemuk berbatas ini terbagi. Ada anak payung menggarpu atau dikasium. Pada ujung ibu tangkai terdapat satu bunga. Di bawahnya terdapat dua cabang yang panjangnya sama dan masing-masingnya di ujung mendukung satu bunga. Contohnya bunga melati, Jasminum sambac. Lalu yang kedua, anak payung menggarpu majemuk. Cabang bunga anak payung menggarpu bercabang lagi sehingga terbentuklah anak payung menggarpu yang majemuk. Contoh bunga clematis. Lalu ada bunga tangga atau bunga bercabang seling atau cincinus. Ibu tangkai bercabang dan selanjutnya cabang-cabangnya bercabang lagi. Tetapi setiap kali bercabang terbentuk satu cabang saja yang arahnya berganti-ganti ke kiri dan ke kanan. Contohnya bunga Ecorticus, Heliotropium indicum. Lalu ada bunga sekrup atau bostrik. Ibu tangkai bercabang, tetapi setiap kali bercabang juga hanya terbentuk satu cabang ke kiri atau ke kanan, dan cabang yang satu berturut-turut membentuk sudut 90 derajat. Jika diikuti arah cabangnya, mengakibatkan gerakan spiral atau sekrup. Contohnya bunga kenari, Canarium commune. Lalu ada bunga sabit atau Drepanium. Seperti bunga sekrup, tetapi semua percabangannya terletak pada satu bidang, sehingga bentuknya seperti sabit. Contoh bunga tumbuhan famili Juncaceae. Lalu ada bunga kipas atau Rhipidium. Seperti bunga bercabang seling, semua percabangan terletak pada satu bidang, tetapi cabangnya tidak sama panjang. Semua bunga terletak pada tempat yang sama tingginya. Contoh bunga tumbuhan famili Iridaceae. Nah, ini adalah contoh gambar dari bunga majemuk berbatas. Ada anak payung menggarpu, tangga atau cabang seling, sekrup, sabit, dan kipas. Lalu, bunga majemuk campuran atau Inflorescentia mixta. Bunga majemuk yang merupakan campuran antara sifat-sifat bunga majemuk tidak terbatas dengan bunga majemuk berbatas. Contohnya itu bunga soka atau Ixora paludosa,
secara keseluruhan mempunyai susunan seperti malai rata, tetapi bagian-bagiannya berbentuk anak payung menggarpu. Lalu bunga kenari, Canarium comuni, secara keseluruhan mempunyai susunan seperti malai, tetapi ujungnya itu berbentuk seperti sekrup. Oke, selesai untuk materi tentang morfologi dan anatomi tumbuhan. Di sini saya akan memberikan tugas kepada kalian semua, mahasiswa yang mengambil mata kuliah botani farmasi, untuk mengerjakan tugas berikut ini. Jadi, mahasiswa harus mengerjakan tugas secara individu atau mandiri. Mahasiswa menentukan spesies atau jenis tumbuhan yang akan dikerjakan dengan komentar di postingan Edmodo, nama, kelas, dan tumbuhan yang kalian pilih. Jadi masing-masing mahasiswa tidak boleh sama ya untuk memilih jenis atau spesies tumbuhan yang akan kalian kerjakan sebagai tugas. Lalu mahasiswa mencari referensi terkait spesies atau jenis tumbuhan tersebut, bisa melalui buku, internet, jurnal, dan lain sebagainya yang merupakan sumber terpercaya. Lalu tugasnya adalah mahasiswa membuat tugas dalam bentuk poster dengan desain yang bebas dan semenarik mungkin. Nanti saya tampilkan contoh poster ya. Lalu poinnya adalah poster berisi nama kalian sebagai mahasiswa, nama tumbuhan tersebut ya, nama lokal, nama ilmiah dari tumbuhan tersebut, lalu gambar atau fotonya, urutan taksonomi atau klasifikasi dari tumbuhan tersebut, deskripsi tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, biji, serta manfaat tumbuhan tersebut sebagai obat bahan alam. Lalu sertakan referensi terkait materi dari poster kalian tersebut ya. Nah, poster tersebut dibuat berukuran A1 ya dengan format JPEG dan nama filenya adalah nama kelas dan nama tumbuhan kalian. Jadi poster yang sudah kalian buat itu harus dikirim atau disubmit pada postingan tugas Edmodo sebelum UTS. Jadi ini sebagai syarat untuk mengikuti UTS ya. Ini adalah contoh dari poster yang saya buat ya. Jadi kalian buatlah semenarik dan sebagus mungkin. Diusahakan tulisannya itu terbaca dengan jelas ya, dan informasi yang diperoleh itu sangat pasti ya, informasinya yang dari terpercaya ya, referensinya harus yang terpercaya dan tidak diperkenankan berasal dari blogspot dan lain sebagainya ya. Oke, selesai untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktunya ya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi mungkin kurang berkenan atau ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.